Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi, Pak Happy. Bagaimana kemudian keterlibatan klien Anda, SL di sini ya, dalam peristiwa penganiayaan atau perannya seperti apa di sini? Terima kasih Mbak Anggi. Sebelum saya sampai ke sana, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tim hukum dalam hal ini diwakili oleh saya menyampaikan berbela rasa dan empati kepada David. Ini perlu saya sampaikan karena saya baru tampil di media seperti ini. Oke. Bahwa kalau apa peranan dari Sen atau S di sini, kita bisa lihat dari beberapa tahapan dulu, Mbak Anggi. Begini, bahwa kalau saya membagi sebelum terjadinya kejadian itu, saya istilahkan ada pra-kejadian. Jadi pra-kejadian itu sekitar jam 17.45 MDS itu menelpon, ini menurut klien saya dan juga bapak klien saya, menelpon beberapa kali si Sen yang dia pada saat itu ada di rumah kosnya, di rumah orang tuanya yang juga mereka ngontrak masih. Ditelepon dan di situ juga Sen ini sudah menolak. Sudah menolak. Di telepon yang disampaikan apa, Pak? Disampaikan pada saat itu, Sen, ayo kita ke Lebak Bulus. Oke. Saya nggak mau, kata si Sen, karena motor saya rusak. Saya juga nggak punya, TJ saya juga tidak punya. Terus si MDS bilang, udah kamu naik ojek aja. Dia juga menolak. Sampai akhirnya bisa ikut? Tiba-tiba MDS ini datang ke Alfamart ke dekat rumah klien saya. Dan di situ udahlah Sen, ayo kita ke sana ke Lebak Bulus. Oke. Mereka naiklah ke mobil Rubicon itu. Oke, jadi dijemput oleh pelaku ya. Inisiatif oleh Pertanyaan MDS. Saya, Pak Happy, benar nggak? Ini yang beredar di media kan banyak bahwa klien Anda yang seperti memprovokasi Mario. Kalau kayak gue jadi lu, gue hajar gitu, benar? Pernyataan itu keluar dari mulut Sen? Tidak benar. Pada kesempatan ini saya menyangkal itu berdasarkan informasi dari klien saya, bahwa di dalam setelah mereka naik Rubicon itu yang disupiri oleh MDS, bahwa MDS itu mengatakan kepada klien kami, Sen, ini ada cerita nih, bahwa kalau pacarmu istilah dia ya, istilahnya si klien kami itu, si MDS mengatakan kepada klien kami, kalau dibegituin pacarmu, bagaimana sikapmu? Apakah kamu marah atau tidak? Ya, klien saya mengatakan spontan marah. Dia spontan aja mengatakan itu marah. Kalau gitu ayo. Kalimatnya seperti apa yang disampaikan? Dia pukulin, ayo pukulin gitu. Memang tidak ada dibuat memukulin, cuma kalau ada kejadian begitu, MDS mengatakan kepada dia, menanyakanlah kepada klien kami, kalau ada seperti itu, apakah bagaimana sikapmu? Apakah engkau marah? Ya, klien saya spontan mengatakan marah. Tidak ada kata-kata. Tidak ada kata-kata. Seperti itu. Tidak ada. Tidak ada begitu. Benar demikian, Bung Novi, kalau menurut pengakuan dari klien Anda seperti apa? Iya. Menurut pengakuan dari klien kami ya, di dalam BAP ya, yang disampaikan pada waktu pemeriksaan kemarin tuh, bahwa ada ucapan, jadi waktu di dalam mobil lagi dalam perjalanan menuju ke TKP, itu ada ucapan dari saudara S, dia katakan bahwa saudara S mengatakan, kalau gua jadi lu, gua pukulin dia. Jadi itu ucapan yang disampaikan oleh saudara S pada waktu lagi menuju ke TKP. Di dalam kendaraan ya. Oke, walaupun ini dibantah ya Pak Happy, ya, tidak ada kata-kata itu ya? Jelas tidak ada. Oke. Hanya ditanya aja, kamu marah nggak? Ya, dia spontan sebagai seorang anak biasa ya mereka. Dijelaskan detail nggak? Dibegituin itu dia apa? Disebut nggak detail?
Kalau memang tidak pantas tidak usah kita hadirkan di sini kalimatnya, tapi disebutkan Iya, detail. memang tidak secara spesifik disebutkan Bang Anggi. Hanya dibegituin. Jadi nggak ada secara spesifik disebutkan. Oke. Bagaimana dengan keterangan AG? Benar seperti ini yang mana yang benar, Bung Mangata? AG mendengar, berarti AG menyaksikan dong dalam kendaraan yang sama siapa yang menjadi provokator dalam peristiwa ini? Jadi kejadian ini Bang Anggi waktu AG itu memang lagi melakukan facial. Jadi pas dari rumah AG itu sengaja untuk mungkin dia udah mau dia pergi facial dulu, diantar sama Mario. Mario mungkin nunggu 1 jam. Jadi dia berpikirlah untuk menjemput temannya ini. Jadi pada saat komunikasi itu tidak ada AG di situ. Tidak ada AG di situ. Jadi tidak mengetahui. Tidak ya? mendengar. Oke, Pak Happy, tadi Anda hari ini kami mendapatkan informasi, Bung Mangata ya, hari ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah klien Anda. Pasal apa yang dijelaskan oleh polisi? Sudah diupdate? Sekali lagi kami luruskan anak yang berkonflik dengan hukum, bahasa hukumnya. Karena ini dilindungi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Yang ini juga kami perlu terangkan ke semuanya bahwa klien kami pertama itu dijerat pasal yang bersama dengan tersangka lainnya dengan status masih saksi adalah pasal 76C, Junto 80, subsidiar 351. Terus tiba-tiba keluar SPDP baru 2 hari lalu waktu habis gelar di Polda, 76C, Junto 80, Junto pasal 56 ayat 2. Tiba-tiba hari ini tanpa kami bisa tahu berubah lagi. Pasalnya ini sangat-sangat runtut sampai saya nggak hafal Mbak. Padahal kita anak hukum juga nih. 76C Junto 80, subsidiar 355 ayat 1, subsidiar 354 ayat 1, subsidiar 353 ayat 2, subsidiar pasal 51 ayat 2, Junto 55 dan atau 56. Untuk anak seperti kami dikenakan pasal seperti ini. Harusnya ini kan lex spesialis ya, karena itu dia Mbak. Ini yang makanya kami dengan segala hormat walaupun proses di kepolisian memang diperlakukan baik klien kami, tapi kami tiba-tiba dapat status seperti ini juga kami kaget. Tanpa diberitahukan tiba-tiba disamakan dengan pelaku. Dan banyak di BAP sekali lagi secara konsisten klien kami menyatakan bahwa dia sudah memperingatkan juga bahwa karena dia tuh sebenarnya nggak pengen, secara sederhana aja, dia punya mantan yang mau ditemuin, ada mantannya, terus ada cowoknya, pasti dia risih dong kalau ketemu Mbak. Nah dia tuh nggak pengen ada ketemu antara David dan Mario ini pastinya. Jadi dia ini yang makanya kami bingung. Tolong kami juga diberikan informasi dari kepolisian kenapa bisa dikenakan pasal-pasal ini kepada klien kami gitu. Oke, baik, nanti masih akan kita lanjutkan mengenai kasus hukum ini dan juga kita akan mengulik bagaimana dengan sangat mudahnya anak-anak remaja, kalau kita perhatikan juga banyak informasi beredar di media, kekerasan sangat mudah terjadi saat ini. Apa menjadi pemicunya? Usai jeda kami akan lanjutkan di Dua Sisi.